jemaat penua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami percaya Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua. Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai kehidupan umat-Nya. Mari kita tetap teguh dan berani menghadapi setiap situasi di depan kita. Bukan karena nekat atau tidak peduli, tetapi kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Mazmur 124 ayat 8 berkata, "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Tetaplah terus semangat mencari Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan berkenan diketemui. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, berkuasa, berdaulat, dan dengan penuh kasih setia-Nya kepada kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa. Kita bersama-sama berkumpul kembali di ibadah Walunggong untuk Sabtu ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk ibadah secara online Tuhan. Biarlah Kau sertai ibadah yang ada menjadi ibadah yang memberikan kekuatan Tuhan bagi para sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sertai, Kau pimpin Tuhan setiap ibadah hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan pribadi yang kami kenal Tuhan, bahwa Allah yang sanggup menuntun kami Tuhan, memberikan jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
yang mengenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekaman kasih. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekaman. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Biarlah Yesus bawa setiap hati kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Kuasa yang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, untuk kami persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu menguatkan kehidupan kami di saat-saat seperti ini Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya. Hari yang berkualitas, kita bisa bertemu di dalam ibadah yang luar biasa. Karena saya terlalu yakin dan percaya hari ini adalah hari penuh kemenangan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Amin. Saya bersyukur, saya bersuka cita diberikan kesempatan hari ini bisa sharing firman Tuhan di dalam ibadah JKI Penuai Wolonggong. Luar biasa, luar biasa.
Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan saat ini. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari yang penuh kemenangan kami bersama dengan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami mengerti, memahami ada rencana Tuhan yang besar di dalam pribadi kami, keluarga kami, bahkan jemaat yang ada di JKI Penuai Wolonggong. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dengan cara Tuhan. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu siap. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat, tetap bersukacita. Amin. Dalam situasi apapun, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Wow, haleluya, haleluya. Saya merasakan sukacita luar biasa bisa bertemu dengan rekan sahabat yang ada di JKI Penuai Wolonggong hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita langsung saja, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan saya tertarik ingin membahas satu tema penting, yaitu pastikan Anda menang. Jemaat Bapak Ibu yang diberkati, dengar baik-baik. Pastikan Anda menang. Pastikan pribadimu mengalami kemenangan. Pastikan keluargamu mengalami kemenangan. Pastikan jemaatmu mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Tema saya angkat, pastikan Anda menang. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati, di dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak pergumulan. Waktu kita mengambil keputusan percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, ada saja tantangan. Ada saja pergumulan-pergumulan yang kalau kita tidak punya prinsip-prinsip yang benar sesuai firman Tuhan, kita mudah kalah, kita mudah menyerah. Akhirnya kita tidak mengalami kemenangan. Dengar baik, dengar baik. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar perintah Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Bersama dengan saya, kita akan lihat siapa dia. Yunus. Oh, haleluya. Kita tahu cerita tentang Yunus. Kita tahu bagaimana peristiwa tentang Yunus. Ya, Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Nineve. Ya kan? Tapi apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi ke Tarsis melarikan diri. Sampai akhirnya apa? Ada tofan yang datang. Laut bergelora. Dan akhirnya diambil undi. Ya, dengar baik, dengar baik. Dengar ini, dengar baik. Dengar baik. Tapi Yunus menyadari bahwa peristiwa itu, badai itu bisa datang karena pribadinya. Dan akhirnya dia dibuang ke laut. Nah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya akan membaca dalam kitab Yunus pasal pertama. Perhatikan ayat 17. Firman Tuhan berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik, dengar baik. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Kita perhatikan ayat 10 dari pasal 2. Ya, ayat 10 dari pasal 2. Firman Tuhan bilang apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat pasal pertama, Yunus ditelan ikan. Di pasal 2 firman Tuhan katakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Nah, kita pelajari apa rahasia Yunus
Sehingga Yunus mengalami perkenanan Tuhan dan akhirnya Yunus mengalami kemenangan. Yunus bisa mengalami kemenangan. Ya, 3 hari 3 malam cukup di dalam perut ikan. Pertanyaannya, apa yang Yunus lakukan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik. Apa yang Yunus lakukan di dalam perut ikan? Sikap seperti apa yang Yunus ambil? Sekali lagi, pastikan Anda menang. Pastikan pribadimu mengalami kemenangan. Pastikan pribadimu, keluargamu, pelayananmu, gerejamu mengalami kemenangan. Amin. Pastikan umat Tuhan mengalami kemenangan dalam keadaan apapun. Pastikan kita mengalami kemenangan. Kita akan belajar apa yang dilakukan Yunus, sehingga kita keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, kita bisa ambil kebenaran yang luar biasa. Kita bisa ambil prinsip-prinsip apa yang dilakukan oleh Yunus. Yang pertama, dengar baik kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. Perhatikan firman Tuhan bilang begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Perhatikan ayat 7 bagian A. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita membaca dengan baik dan benar dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita bisa memahami dengan baik dan benar bagaimana ketika Yunus mau menyerah, ketika Yunus putus asa. Kenapa? Karena Yunus berada di dalam perut ikan. Bahkan kalau kita membaca ayat 5 dan 6, bagaimana situasi Yunus sangat-sangat tidak menyenangkan. Situasinya sangat-sangat menderita. Dengar baik. Pasal 5, ayat 5. Pasal 2 ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dengar baik. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi begitu tertekan, begitu Yunus sangat-sangat menderita, apa yang Tuhan katakan? Kebenaran firman Tuhan katakan, teringatlah aku kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, pastikan Anda menang. Kita pasti akan mengalami kemenangan jika kita lakukan yang pertama, ingatlah selalu kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam situasi COVID-19, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan saling menyalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah tetap kepada Tuhan. Ingatlah bahwa ada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menolong kita. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Ingatlah Tuhan sumber mujizat. Ingatlah Tuhan sumber kesembuhan. Ingatlah Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Oh haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, dalam situasi apapun, mari kita tetap ingat akan Tuhan. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan yang membawa kita ke Sydney. Ingatlah bahwa Tuhan yang menolong, menyertai, memimpin untuk membuka JKI Penuai di Wolonggong. Ingatlah, sesulit apapun, ingatlah ingat selalu kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, waktu kita tetap ingat kepada Tuhan, maka Tuhan di sorga tidak tinggal diam. Maka Tuhan akan menggunakan berbagai macam cara
untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan mujizatnya, dan pastinya membawa kita kepada kemenangan, kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin. Tetap semangat JKI Penuai Wolonggong. Apapun yang terjadi, percayalah, tetap ingat kepada Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, dengar baik, jemaat dengar baik. Yunus berada di perut ikan. Ya. Tetapi dalam situasi seperti itu, Yunus bisa mengalami kemenangan. Waktu Yunus tetap ingat kepada Tuhan. Yunus tetap ingat bahwa ada Tuhan, bahwa ada Tuhan, ada Tuhan yang akan menolong dan membawa kemenangan dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Ya, sehingga saya akan mengalami kemenangan itu. Dalam situasi keadaan seperti apapun yang menekan, yang menghimpit, akan mengalami kemenangan. Yang pertama, karena Yunus ingat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dengar baik firman Tuhan. Kita akan membaca, dengar baik-baik, dengar baik-baik, ayat 9. Dalam Yunus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan bilang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Perhatikan 9 bagian A. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kita bisa pelajari? Poin yang kedua, kita akan mengalami kemenangan. Kita pasti mengalami kemenangan. Di dalam badai seperti apapun, di dalam masalah bagaimanapun, dalam tekanan hidup seperti apapun, beban hidup yang berat, kita pasti akan mengalami kemenangan. Yang kedua, kita belajar dari Yunus. Apa? Tetaplah beri yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita. Amin. Di dalam keadaan masalah, di dalam keadaan penuh dengan badai, tidak perlu mengeluh, tidak perlu menggerutu, tidak perlu saling menyalahkan. Di dalam pergumulan seberat apapun, tetaplah beri yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan-ucapan syukur kita. Amin. Situasi COVID-19, kalau kita perhatikan, banyak orang mudah sekali mengeluh, mudah menggerutu, mudah saling menyalahkan, berkata A, berkata B, berkata C, berkata D. Tetapi anak-anak Tuhan, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan ini, dengar baik-baik. Sesulit apapun keadaan, seberat apapun tantangan, dengar baik-baik. Tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan-ucapan syukur kita. Amin. Yunus berada di perut ikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik. Mungkin satu hal yang mudah jika kita ada di tempat Pastor Jeffrey tinggal. Ya, tempatnya nyaman. Mungkin satu hal yang mudah untuk kita bersyukur waktu kita tinggal di, mohon maaf, Pastor Petrus di rumah Pak Gembala. Nyaman, iya kan? Tetapi apa yang Yunus alami? Yunus berada di dalam perut ikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah mau bergerak saja susah, di tengah keadaan yang membuat Yunus mau bernafas saja sulit, tetapi Yunus tetap mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu, tetapi kebenaran firman Tuhan katakan dengan jelas, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Oh, ini kebenaran yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Ini satu hal yang luar biasa, di mana kita harus bisa melakukan ini. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari seorang pribadi yang bernama Yunus. Ya. Oke. Kalau kita lihat pasal 1. Bagaimana Yunus tidak taat. Iya kan? Akhirnya dia menanggung akibat ketidaktaatannya. Tetapi jangan lupa, Yunus mengalami kehidupan penuh kasih karunia. Ya, karena apa? Kebenaran firman Tuhan katakan, lalu Tuhan berfirman kepada ikan. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus hidup. Yunus mengalami kasih karunia. Yunus mengalami kemenangan. Karena Yunus menerapkan prinsip hidup yang luar biasa. Yang pertama, di tengah tekanan sekalipun, di tengah badai sekalipun, di tengah beban yang berat sekalipun, Yunus tetap ingat Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Senyum dulu, senyum dulu, senyum dulu. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, di tengah situasi tidak memungkinkan, di tengah situasi tidak menguntungkan, tapi Yunus tetap bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan-ucapan syukurnya. Amin. Yunus masih bisa bersyukur, itu anugerah Tuhan luar biasa. Yunus masih bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mari kita mau memberikan yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu secara pribadi, tetapi saya mau katakan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan, bukan pada saat kita bersungut-sungut, bukan pada saat kita mengeluh, tetapi pada saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, percayalah, dari kamar tidurmu, dari ruang kantormu, dari ruang kerjamu, dari tempat manapun kau berada, waktu engkau ingat Tuhan, waktu engkau bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan caranya untuk menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan pertolongan, menyatakan mujizat, pastinya menyatakan kemuliaan yang membawa kehidupan kita kepada kemenangan, kemenangan, kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pastikan Anda menang. Pastikan Bapak Ibu dan saya, pastikan pribadi kita, pastikan keluarga kita, pastikan pelayanan kita, pastikan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kita mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan di dalam menghadapi proses hidup yang Tuhan izinkan. Yang pertama, tetaplah ingat Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan pernah lupa, tetap beri yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan-ucapan syukurmu. Yang ketiga, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tertarik, perhatikan pasal 2, Yunus pasal 2 ya, ayat 1. Biasanya kalau orang lain, ayat-ayat awal dijadikan poin pertama. Tetapi setelah saya membaca ya, ayat pertama ini justru menjadi poin yang ketiga. Perhatikan. Pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Luar biasa. Dengar baik, dengar baik. Ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Dengar baik, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Perhatikan baik-baik. Dari dalam perut ikan, kebenaran firman Tuhan katakan, dari dalam perut ikan Yunus berdoa. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya, ayat-ayat selanjutnya firman Tuhan katakan apa? Yunus menggunakan kata
dengar baik ini. Dengar baik-baik. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Kita bisa perhatikan. Situasi Yunus benar-benar sulit. Situasi Yunus benar-benar menderita. Situasi Yunus tidak menguntungkan dirinya. Tapi Yunus bisa berdoa. Yunus bisa memanggil nama Tuhan Allahnya. Yunus masih bisa berseru. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati, apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan sementara mengizinkan pergumulan apa? Ada proses hidup seperti apa yang Tuhan izinkan kita alami saat ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Berdoalah. Amin. Berdoalah. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Panggil nama Dia. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Panggil namanya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang akan membawa pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita kepada apa? Kepada kemenangan, 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 dan kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini pastikan Anda menang. Amin. Pastikan pribadimu menang. Pastikan keluargamu mengalami kemenangan. Pastikan hubungan suami istrimu mengalami kemenangan. Pastikan pelayananmu mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Mungkin kadangkala pasangan hidup kita juga tidak mengerti, tidak mengetahui 100% pergumulan kita. Tapi berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Dengar baik, dengar baik. Saya kalau mau membayangkan situasi betapa Yunus sangat menderita di dalam perut ikan itu. Bapak Ibu jemaat tahu kan, saya belum pernah masuk ke dalam perut ikan. Belum pernah, dan saya berharap tidak pernah. Ya, Bapak Ibu dengar baik ini. Bagi ibu-ibu atau juga bapak-bapak yang suka makan ikan, yang pernah belah perut ikan, ya bisa lihat langsung ada apa di dalam perut ikan itu. Nah Bapak Ibu bayangkan Yunus ada di dalam. Tapi walau Yunus ada di dalam perut ikan, Yunus bisa mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan. Karena apa? Karena Yunus yang pertama, Yunus tetap ingat Tuhan. Yang kedua, Yunus tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Yunus tetap bisa berdoa. Haleluya, haleluya. Ada satu ilustrasi, Bapak Ibu. Perhatikan ini gambar apa? Lihat baik-baik. Hup. Mungkin kalau ini Yunus ya. Kalau ini Yunus, andaikan ini Yunus, seperti inilah Yunus pusing. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Mengapa? Segala macam pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menghakimi. Mungkin Bapak Ibu, jemaat, rekan, sahabat, ada yang mengalami seperti gambar atau foto yang saya pegang ini. Ya, dengan banyaknya tekanan hidup, dengan banyaknya kebutuhan, keperluan, dengan situasi keadaan yang tidak mendukung. Tapi saya mau katakan, ya, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun masalah, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan apa? Tetap ingat Tuhan, ya, tetap berseru kepada Tuhan, ya, dengar baik-baik, ingatlah akan Tuhan. Tetap berikan yang terbaik melalui ucapan syukurmu. Dan jangan lupa, tetaplah berdoa. Ya. Mungkin membuka pelayanan, ada tantangan-tantangan, ingat Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai JKI Penuai Wolonggong. Ingat Tuhan. Ya. Ada tantangan apapun, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Wolonggong akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lihat hari ini, lihat tahun-tahun ke depan.
bahwa Tuhan sanggup menjamah pribadi-pribadi yang ada percaya akan kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Dengar baik ini. Oke? Ingatlah Tuhan. Dengar baik-baik. Ingatlah Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah Tuhan. Iya. Beri yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan syukurmu. Dan jangan lupa, tetaplah berdoa. Artinya apa? Kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Lihat baik-baik alat peraga saya ini. Ya, waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lihat, saya akan tutup seperti ini. Ya, hubungan kita harus baik dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya, waktu kita baik dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat baik-baik. Lihat, saya buka pelan-pelan. Ingatlah kepada Tuhan. Amin. Ingat selalu kepada Tuhan. Tetap beri yang terbaik kepada Tuhan lewat ucapan syukurmu. Dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Amin. Saya taruh, saya sandarkan. Oke. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Waktu kita ingat Tuhan, dengar baik. Waktu kita ingat Tuhan, dengar baik ini. Waktu kita ingat Tuhan, kita tetap beri yang terbaik hanya kepada Tuhan. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Haleluya, haleluya. Kita akan mengalami apa? Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi proses hidup yang Tuhan izinkan? Percayalah, rencana Tuhan dalam hidup kita pastinya untuk pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan akan mengalami kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita, karena Allah akan menyatakan kasih karunia dan kemuliaannya yang akan membawa kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. JKI Penuai Wolonggong, tetap semangat, tetap bersukacita. Ada banyak jiwa yang Tuhan sudah persiapkan. Kita akan siap menuai. Yang penting apa? Pribadi-pribadi kita yang melayani harus bisa mengalami kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu kita ceritakan kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang butuh mengalami kemenangan itu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Allah yang baik. Oh rialakamataya sikamu. Ajaib perbuatan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur saat ini bersama keluarga besar JKI Penuai Wolonggong. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah. Semua karena anugerah Allah yang luar biasa. Tuhan, kami rindu mengalami kemenangan di dalam keadaan apapun. Kami rindu kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pribadi kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami. Tolong kami dalam situasi apapun. Tuhan tolong kami untuk selalu ingat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk selalu bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan-ucapan syukur kami di dalam pelayanan dan keluarga kami. Dan tolong kami untuk kami tetap bisa berdoa. Dalam situasi apapun kami tetap bisa berseru hanya kepada Tuhan, sumber pertolongan dan kemenangan. Hamba berdoa, seluruh keluarga besar JKI Penuai Wolonggong Tuhan berkati. Pastor Petrus beserta ibu Tuhan berkati. Pastor Doni beserta istri Tuhan berkati. Pastor Jeffrey, Pastor Benny Tuhan berkati. Begitu juga jemaat Tuhan. Begitu juga rekan sahabat pastor yang lainnya. Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan akan banyak mujizat demi mujizat
yang akan terjadi, yang akan Tuhan nyatakan melalui pelayanan JKI Penuai Wolonggong yang ada. Hamba berdoa memberkati kota Wolonggong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan hujan pertobatan, Tuhan nyatakan kasih karuniamu, Tuhan akan nyatakan dalam nama Yesus akan banyak jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, meteraikan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap semangat, tetap bersukacita. Saya Pastor Jeffrey Welan bersama keluarga dari Surabaya. Tetap berdoa dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam streaming kita siang ini. Tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Jeffrey Welan dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kita semua dalam ibadah siang hari ini. Kebaktian Wolonggong perlu saya sampaikan setiap 2 minggu sekali, yaitu setiap Sabtu yang kedua dengan Sabtu yang keempat. Jadi sekali lagi, Sabtu yang kedua dan Sabtu yang keempat. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara online streaming. Doakanlah, dan apabila ada rekan-rekan dan keluarga yang tinggal di Wolonggong, silahkan untuk invite. Dan mereka boleh datang dan mengikuti bersama-sama dengan kita semua. Kebaktian yang akan datang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam yang sama, yaitu jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk setiap ibadah yang diadakan. Be blessed, be blessed. Dan offering kali ini mari kita berikan dengan sukacita, ya. Tiba saatnya kita akan berikan dengan hati yang penuh sukacita. Dan silahkan yang mau memberi di dalam persembahan itu bisa diberikan atas nama Indonesian Christian Fellowship BSB 082332. Account number is 8359400914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Saya mau ngajak, mari kita sama-sama, engkau yang ada di rumah dan kita semua, mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, siang yang Tuhan sudah berkati. Bersyukur untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga hamba-Mu Bapak Jeffrey yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah ditabur tidak akan hilang begitu saja, tetapi terus berbicara dalam setiap kehidupan hati kami, dalam setiap hidup kami. Terus berbicara, Roh Kudus, kami percaya Kau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau bawa persembahan kami semua ya Tuhan. Engkau menguduskan dan menyucikan setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, kami kembalikan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Beri hati yang setia ya Tuhan. Beri Tuhan Yesus apa yang menjadi bagian Tuhan, kami kembalikan itu sepenuhnya, 100% ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk setiap sidang jemaat-Mu, untuk setiap kami yang berdoa akan memberikan janji iman mereka melalui persembahan mereka. Tuhan, ingatkan, Roh Kudus ingatkan kepada kami berapa yang sudah pernah kami janjikan kepada Engkau Tuhan. Dan kami memberi seperti
apa yang sudah kami katakan, apa yang sudah kami janjikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa juga dengan apa yang kami akan berikan dengan ucapan syukur, persembahan ucapan syukur kami ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami berupa persembahan juga kepada untuk rumahmu ya Tuhan. Engkau menguduskan dan menyucikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita sebentar akan selesai dengan ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kemudian kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terus berikan kami kesanggupan dan keberanian untuk boleh menghadapi setiap tantangan kehidupan kami yang ada di depan ya Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji untuk menyertai setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami doakan seluruh umat-Mu, biar umat-Mu terus berharap bersandar kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang sedang berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk masa depan, untuk teman hidup, semua Tuhan. Kami mau percaya tangan-Mu terulur untuk boleh menjamah setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Bahkan yang dengan iman percaya pada hari ini mengikuti ibadah ini dan rindu untuk mengalami kesembuhan dalam sakit penyakit mereka, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah kesembuhan turun atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya hari-hari kami akan semakin indah ketika kami melekat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Kau terima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Engkau dan saya mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Shalom.